selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan, yakni yang pertama dari Kiki Rizky Halimatus Sa'diyah dan dari Ernita Indasari. Dari Rizky pertanyaannya adalah bagaimana sistem penilaian dalam pelaksanaan GCG pada kinerja perusahaan. Terus dari Ernita itu bagaimana yang terjadi bila suatu perusahaan mengabaikan prinsip GCG dan bagaimana solusinya untuk menangani hal tersebut. Langsung saja saya jawab. Nah, yang pertama dari Kiki, cara penilaian GCG. Seperti yang kita tahu ya bersama, untuk mengamati praktek tata kelola perusahaan yang baik suatu perusahaan itu adalah dengan cara memantau penerapan GCG atau yang dikenal dengan Good Corporate Governance. Di mana pemantauan tersebut itu ternyata dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang bernama Indonesian Institute for Corporate Governance ini. IICG gitu. Nah, penilaian GCG oleh IICG atau penjurian tersebut itu mengacu pada 10 aspek-aspek, di mana aspek ini adalah menjadi acuan untuk mendapatkan nilai yang bagus tentang pengelolaan perusahaan tersebut. Nilai tersebut adalah yang pertama komitmen, ya jelas ya, komitmen perusahaan itu harus dinilai. Yang kedua transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, itu adalah penilaian prinsip-prinsip GCG. Lalu ditambah keadilan, kompetensi, kepemimpinan, visi misi, dan kerjasama. Perlu diketahui bahwa dalam hal kompetensi ini, penilaian ini itu ternyata udah ditiadakan sejak tahun 2013. Tidak cuma itu, dalam hal visi misi dan kerjasama, visi misi ini di tahun 2012 dan 2014 itu tidak diikutsertakan dalam penilaian, serta dalam kerjasama itu juga udah gak disertakan di tahun 2012, teman-teman. Gitu. Perlu diketahui bahwa ini adalah penilaian oleh IICG sejak tahun 2006 untuk menilai GCG perusahaan. Masih berlaku hingga sekarang. Nah, lalu ada tambahan nih. Nah, lalu ternyata teman-teman sejak 2008 IICG tadi itu menambah kriteria penilaian terhadap GCG. Ya, tambahan tersebut adalah yang pertama strategi. Strategi masih berlaku hingga sekarang. Etika, iklim etika ini mulai berlaku dari tahun 2010, teman-teman. Lalu budaya resiko juga mulai berlaku di tahun 2011. Lalu penciptaan nilai, manajemen pengetahuan dulu. Ini berlaku dari tahun 2012. Lalu budaya ini juga berlaku dari tahun 2013. Organisasi pembelajaran ini juga 2013. Risiko di sini 2013. Kapabilitas organisasi dan penciptaan nilai itu juga mulai berlaku dari 2014. Nah, semua aspek-aspek itu, ya, aspek tersebut baik tambahan ataupun yang tadi itu selain yang udah tidak digunakan seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah aspek penilaian oleh IICG untuk pengelolaan perusahaan atau GCG. Gitu. Lalu, pertanyaan yang kedua. Apa tadi?
Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang terjadi bila suatu perusahaan mengabaikan prinsip-prinsip GCG dan bagaimana solusinya untuk menangani hal tersebut. Kita tahu bahwa prinsip GCG itu adalah prinsip yang bagus untuk perusahaan, kayak transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan independensi itu merupakan prinsip yang bagus. Nah, gimana kalau prinsip-prinsip itu, prinsip utama itu kita hilangkan nih. Nah, di sini ada gejala umumnya. Gejala umum tentang rendahnya penerapan GCG atau penerapan prinsip GCG. Di sini kalian bisa melihat ada tiga yang dapat yang biasa terjadi, gejala umum dari perusahaan, yakni yang pertama yakni adanya markup. Kalau GCG udah nggak digunain, dalam GCG kan ada prinsip akuntabilitas, ya kan? Kalau suatu perusahaan udah melakukan markup ya atau penggabungan biaya dalam proyeksi investasi, itu tandanya perusahaan tersebut sudah menyeleweng dari GCG, teman-teman. Tak hanya itu, markup itu juga itu dampak. Sebenarnya ketiga ini merupakan dampak, ya. Dampak, gejala juga dampak kalau prinsip-prinsip GCG itu nggak digunain dalam perusahaan. Markup, ada pemberian komisi, dan juga suap dalam perizinan, ya. Kalian bisa tahu bahwa markup dan pemberian konsumsi itu sebenarnya itu dapat banget merugikan perusahaan secara finansial. Kenapa? Karena kalau markup dan pemberian konsumsi dilakukan, maka perusahaan akan mengeluarkan cost yang lebih besar daripada semestinya, yang lebih besar daripada biasanya gitu, teman-teman. Belum lagi ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan curang, bisa tersandung kok toh ke ranah hukum. Ada markup, ada suap gitu, suap dalam perizinan. Tak hanya itu, dalam prinsip GCG kan ada akuntabilitas tadi kan. Nah, kalau perusahaan melakukan penyelewengan kan dari prinsip GCG dan perusahaan melakukan markup dan pemberian komisi. Di sini pemberian komisi artinya gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa. Itu juga berdampak pada buku besar, di mana nilai buku aset itu lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Atau kita bisa sebut keadaan ini sebagai overfinancing. Ya. Kalau udah terjadi overfinancing, maka otomatis ya nilai buku aset kan lebih tinggi. Itu mengakibatkan beban depresiasi atau beban penyusutan akan lebih besar daripada seharusnya. Jadi lambat laun akan rugi tuh perusahaan. Gitu. Alhasil dari beban penyusutan yang lebih besar itu, harga pokok penjualan juga akan terdongkrak. Harganya pada naik tuh. Otomatis konsumen akan berpindah ke perusahaan lain kalau kita harganya makin lama makin naik. Begitu. Itu adalah gejala umum atau dampak ya, bisa dampak ya. Oh, tak hanya itu ya. Ketiga gejala umum ini ya, adanya markup, suap, komisi itu kalau kita lebih luas lagi itu juga berdampak pada pajak, dimana penghasilan kena pajaknya juga akan lebih rendah ya. Terus kalau pajaknya lebih rendah gimana gitu kan, itu berakibat pada beban anggaran pendapatan belanja negara bisa membengkak. Soalnya GCG ini kan
good corporate governance kan, itu sebenarnya itu lebih mengacu pada perusahaan pemerintah kayak BUMN gitu kan. Kalau perusahaan pemerintah aja gak bisa memberikan penghasilan, gak bisa memberikan pendapatan belanja yang baik, ya gimana gimana pemerintah itu dapat menyejahterakan rakyat ya. Nah dari situ maka penyelewengan GCG atau penyelewengan pengelolaan perusahaan itu berdampak pada masyarakat, bukan hanya pada perusahaan itu saja gitu. Karena konsep dasarnya adalah GCD itu diterapkan hanya di perusahaan milik negara saja, begitu teman-teman. Lalu solusinya apa sih untuk penerapan untuk penyelewengan ini sehingga terjadi ketiga ini? Solusinya adalah sebuah perusahaan itu sebenarnya solusi dasarnya ini bisa membuat buku pedoman tata kelola perusahaan yang baik, ya. Solusinya hanya itu. Karena kalau kita punya buku pedoman, buku panduan, ya, kita bisa mengatur seluruh karyawan, seluruh manajer, seluruh aktivitas dalam perusahaan itu untuk mematuhi pengelolaan perusahaan atau GCG, ya. Dengan adanya buku itu, karyawan bisa belajar tuh, lambat laun akan belajar sadar. Yang awalnya nggak tahu jadi tahu, yang awalnya nggak sadar akan dia salah, jadi dia tahu kesalahannya. Tak hanya itu, pemberian buku pedoman ini juga bisa menjadi acuan dasar dalam uh, sanksi atau konsekuensi pelanggaran. Jadi seluruh karyawan akan tahu sanksi apa yang mereka dapat kalau mereka melakukan penyelewengan gitu dalam pengelolaan perusahaan. Itu jawaban dari Mbak Kiki dan juga Mbak Ernita. Kalau terdapat beberapa materi yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.